Iya, kita lanjutkan kembali. Mungkin bisa memberi pencerahan juga Pak Nono kepada kita semua termasuk juga masyarakat luas. Artinya sebenarnya hal-hal semacam ini itu bisa saja kemudian membahayakan dan juga ada protap-protap yang mengatur. Mungkin bisa berbagi pengalaman pada saat menjadi dan pas pampres pada saat itu. Iya, ada pengalaman-pengalaman kecil juga, tetapi itu hal yang tidak terlalu membahayakan. Tetapi yang paling membahayakan, saya punya pengalaman tahun 2001, Ibu Megawati masih wakil presiden di sebuah kabupaten namanya Ainorotali di Papua Pegunungan. Kami dikepung oleh, saya hitung lebih dari 1.000 OPM bersenjata lengkap macam-macam, tombak, parang, rakitan dan senjata beneran. Dikepung, Pak? Dikepung, ya. Kami escape waktu itu. Jadi saya bernegosiasi dengan pimpinannya dan kemudian saling gertak ya. Dan dia itu strategi ya. Dialognya apa? Ini menarik nih sebetulnya. Ya, saya dari Maluku, dari Ambon. Oke. Kita orang Maluku Papua itu secara kultural dekat. Saya katakan saya komandan pas pampres dan dari Maluku, dari Ambon, Yogi kamu jangan macam-macam. Kamu tunggu di sini. Kita bicara lagi. Kamu silakan bicara dengan Pangdam, pasukanmu kamu tahan. Saya beritahu kamu apa yang kamu inginkan pada Ibu Megawati. Dia ada membawa piagam, mau baca di sana. Saya bilang tidak. Saya bawa saja, kamu tunggu di sini. Mau dia. Komandan itu. Ya, saya bilang kamu kalau bergerak kamu mati, saya juga mati, nggak apa-apa sama-sama. Ya, kira-kira begitulah. Negosiasi, saya lari, Bu Mega, saya bilang Bu turun. Ada kendaraan Escudo, satu-satunya mobil itu bergerak. Saya perintahkan menuju ke pesawat kasa, ada 3 yang sudah standby. Pasukannya langsung mengepung ke sana di sudut runway. Kemudian dengan cepat saya lari ke helikopter dan kemudian suruh hidup. Baru presiden saya tarik balik. Terlambat mereka kan, kecepatan mobil lebih cepat. Naik langsung kita escape. Kira-kira begitu. Itu pada muncul saja di lapangan dan memang harus cepat ya. Harus escape. Pas pampres cuma 14 orang. Ide-ide seperti itu kan sulit, Pak. Itu kan bukan gitu ada di protap ya, Pak ya. Upaya-upaya seperti itu. Nah, itu dinamika. Nah, itu dia. Dinamika. Jadi dinamika yang terjadi pas pampres hanya 14 orang. Dari Kodim juga 14, 12 dari Polsek. Hanya itu aja kekuatan kita, tidak ada. Ngadepin ribuan? Ya, 1.000 lebih. Dan itu dia memang strategi-strategi di lapangan harus dinamis dan juga harus sigap itu tadi ya. Langkah-langkah darurat memang harus seperti itu. Setia dan waspada. Tapi alhamdulillah selamat. Beruntung ada helikopter. Beruntung ada helikopter. Ya. Bisa escape. Hanya satu Escudo kendaraan kita mau kemana? Oke. Pak Nono, saya kembali lagi ke Mbak Wahyuni nih. Mbak Wahyuni, sebetulnya pada saat dilakukan upaya untuk memisahkan ya Anda dengan Pak Jokowi, kalau kita kan nggak merasakan, kita hanya melihat di video. Betul. Tapi kayaknya tuh cukup keraskah genggamannya atau cengkeramannya? Apa yang Anda rasakan pada saat itu? Ya, yang aku rasain ya pengennya jangan dilepas. Tunggu dulu lama. Maksudnya masih pengen ngobrol gitu, pengen nanya lagi sama Pak Jokowi gitu, pengen nyampein Pak sehat ya. Jadi sakit itu nggak dirasakan lah ya, sakit itu nggak dirasakan. Dorongan pas pampres sampai gitu kuat tuh nggak berasa ya Mbak ya? Enggak, udah nggak kerasa apa-apa. Karena saking tapi setelah 5 menit kemudian juga, udah dikasih kaos juga. Kaosnya apa sih? Mana, Mbak? Kaos apa sih? Oh ada benar, itu dia. Gimana kalau diundang? Tanya, gimana kalau diundang? Mbak Wahyuni, ini Pak Nono mau nanya ke Anda. Silakan langsung saja Pak. Iya, Mbak Wahyuni. Ya, gimana kalau Anda diundang ke istana untuk bertemu dengan Komandan Pas Pampres atau bahkan dengan Bapak Presiden? Nah, bagaimana? Aduh, aku malu sekali. Nggak apa-apa. Ini baru berani Anda ya? Kalau diizinkan, aku minta maaf langsung sama Pas Pampres sama Pak Jokowi. Aku seneng banget. Oh iya. Kalau rekan saya sih katanya dia bukan mau minta maaf, minta lagi dong di pitingnya gitu.
Iya, karena kan pada saat kemarin itu, pada saat videonya Mbak Wahyuni viral di media sosial gitu ya Mbak ya, respon masyarakat netizen kita tuh beragam, justru kayak aduh, Ya, ini dia. nampak justru iba kasihan begitu dengan Mbak Wahyuni yang kemudian kalau dari video kan nampaknya genggaman, kemudian dorongan dari Pas Pampres kan cukup keras. Makanya tadi rekan saya bertanya kepada Mbak Wahyuni apa yang dirasakan pada saat Pas Pampres memisahkan Mbak Wahyuni dengan Pak Jokowi itu tadi, Mbak. Bisa dibanting lah gitu. Bisa dibanting loh Mbak Wahyuni. Seharusnya, jadi sudah cukup halus Iya, ya apa yang dilakukan oleh iya. Pas Pampres ini ya Pak ya? Iya. Gimana Mbak Wahyuni? Aku pokoknya udah nggak mikir apa lagi, Mbak, benar, Mas. Sudah. Itu udah nggak kepikiran Waduh. mau dibanting mau apa, udah pokoknya pikirannya seneng aja, udah ketemu sama Pak Jokowi gitu, bisa salaman, Ah, apalagi bisa sampai berfoto, ya Allah, nggak ada obat, Sempat Mbak. foto bener. Mbak? Ada Sempat satu Nggak ada obat katanya. Nggak ada obatnya ya. ada satu hal Iya, lagi. nggak ada Iya obat Mbak, silakan pokoknya. Mbak. Ini kan ada berpuluh-puluh kepala negara. Iya, betul. Ada di arti G20. sistem ini lengkap sekali. Bukan hanya mengamankan Pak Jokowi, tapi semua wilayah itu Ya, sudah pasti. di Pasti. sistem pengamanannya sudah ketat. Iya, karena tamu-tamu negara dan itu Sangat serius ya. Nah, ya Jadi makanya. sangat serius ya Pak Jadi ya. oke Pak Nono, ini saya membaca Himbuan, sebuah himbuan. berita ya Pak Nono ya. Pas Pampres melakukan evaluasi Pak Nono. Ya, tentu perlu ada evaluasi. Sebagai sosok senior setia waspada. Evaluasi apa seharusnya yang harus dilakukan? Tidak ada kasus pun dilakukan evaluasi, apalagi ada kasus seperti ini. Ya. Jadi apa yang dilakukan selalu disimulasikan. Apa yang sudah dikerjakan sebelum dan sesudah dan setelah. Dan itu menjadi langkah karena dinamis. Sistem pengamanan itu dinamis. Lokasi berbeda, tempat berbeda, kondisi masyarakat berbeda, acaranya berbeda. Itu semua membuat Pas Pampres harus menyesuaikan. Ya dua sistem yang saya katakan tadi, sistem pengamanan dilakukan oleh pasukan pengawal presiden dan sistem protokol. Ini tetap melekat bagaimanapun juga. Ya. Kecuali incognito. Incognito agak sedikit lebih lebih simple sistem pengamanan, tapi sudah dengan perhitungan. Nah, pengamanan yang tergelar di Bali G20, kita kebayang nggak kalau pimpinan negara 20 Itu, ada di sana? Itu dia. Bahkan seorang Jadi sudah. Ada sistem yang melekat pada kepala negara, tapi ada yang secara keseluruhan. ya, Iya. Makanya Panglima dengan Kapolri itu harus hadir di sana untuk itu semua. Ya. Untuk kita tahu mengendalikan. Macron pun juga Prancis kan berjalan kan menyusuri Menyapa warga. jalan raya malam itu. Ya, tapi tentu ada pengamanan. Tentu. Dan Pas Pampres juga ikut mengamani. Ya, Pas Pampres Sebagai tuan rumah ya? Aparat militer setempat maupun dari pusat dan kepolisian. Kan ada ring. Ya. Ring Pas Pampres, ring TNI, ring Polri. Di dalam Pas Pampres juga ada ring-ringnya juga. Iya. Pak Dan Nono, kebayang atau tidak sistem yang misalnya yang jarak jauh. Sniper itu sudah punya. Iya. Dia tidak melihat detail, tapi ada yang mendekat mencurigakan, bisa juga dia. Pak Nono, mungkin pencerahan singkat saja untuk kita masyarakat umum juga khususnya Monggo, Pak. begitu Pak ya. Apa kemudian batasan-batasan masyarakat untuk bisa mendekat kepada presiden, karena kita tahu juga ada pengamanan khusus terhadap presiden ini. Terlepas presiden kita kan emang nggak mau ada jarak dengan rakyatnya, Iya. Pak. Iya, memang ini juga pengalaman kami pada waktu Ibu Megawati. Saya punya pengalaman dengan Ibu Megawati, Gus Dur sama mirip. Mereka mengatakan kita jangan dibungkus atau dikerangkeng di sebuah sangkar emas sehingga kita dijauhkan dari Bahasanya masyarakat. begitu, Nah, ya. itu bahasanya. Dan harus luas melihat itu ya. Kita menyesuaikan saja dan semakin ke sini tuntutan itulah semakin harus dilakukan. Tetapi pengamanan terhadap seorang kepala negara, presiden, wakil presiden dan keluarganya bahkan Dan keluarga. itu mutlak dimanapun di negara manapun berlaku itu. Nah, oleh karena itu ada pesan saya pertama kepada Pas Pampres, Ya. tetap setia dan waspada. Siap waspada, ya. Ya. Jangan kendor sedikit Ya, apapun. jangan kendor sedikit pun satu. Yang kedua masyarakat. Nah, Mohon ini dipahami Ya, ini dia, ini silakan. dan kita ingin agar presiden juga Ini Mbak Yuni dapat dengar nih. melaksanakan fungsinya, tugasnya dengan baik, tidak sehat dalam keadaan sehat, tidak terjadi apa-apa, tapi kebutuhan untuk dekat dengan masyarakat atau sebaliknya, Iya. masyarakat harus dilihat juga bahwa ini penting, harus kita jaga Oke. sehingga tidak terjadi apa-apa. Baik. Rugi besar kita kalau terjadi sesuatu, Betul. ya
terhadap kepala negara kita. Ya. Semua sistem akan harus mengarahnya ke sana. Pak Nono, semoga sih tidak Pak Nono, tapi saya khawatir celah seperti ini disaksikan oleh orang yang memang sudah memiliki niat ya buruk begitu, bahwa oh ternyata bisa. Nah, mudah-mudahan tidak. Itu yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan. Mudah-mudahan tidak. Mbak Yuni, terakhir dari Anda Mbak Yuni, apa yang ingin Anda sampaikan Mbak Yuni kepada Pak Jokowi, kepada Pas Pampres, masyarakat juga sebagai bentuk pembelajaran mungkin Mbak Yuni? Ya, sekali lagi mohon maaf keluarga ya Mbak, Mas. Buat Pas Pampres, buat Pak Jokowi, mohon maaf sekali lagi. Kalau itu tadinya memang aku nggak tahu kalau bakalan kayak gitu, terus pelanggaran aku juga nggak mikir ke situ. Pokoknya buat warga semua seluruh Indonesia jangan ditiru kayak kemarin aku itu motong jalannya Pak Jokowi, seperti itu nggak perlu ditiru. Itu aja. Ya aku nggak, soalnya kemarin memang kan aku nggak ada niat pikiran apa, nggak ada, jadinya aku udah spontan aja gitu. Jadi ini bukan suatu hal yang kemudian lain, untuk ditiru juga oleh masyarakat ya Mbak ya? Ya, jangan ya, ini buat pelajaran juga buat semuanya masyarakat, jangan ditiru hal-hal yang kayak gini, karena kan memang aku kemarin nggak mikir nanti di sniper apa gimana gitu ya. Tahu juga akhirnya tahu juga sniper. Itu sama suami ya kabarnya ya? Baru denger ngomong sniper baru denger. Nah. Yang ngevideoin siapa pada saat itu Mbak? Oh ya kebetulan kan waktu gini kan memang suami di belakang memang sama-sama lagi video pikirnya kan mau ketemu Pak Jokowi gitu kan. Nah terus suami juga nggak tahu kalau aku tiba-tiba nyerobot gitu Mbak. Suami juga nggak tahu, dia kaget kan. Tiba-tiba nyerobot, akhirnya dia langsung ngikutin di belakang karena dia juga takut. Waduh, nanti istrinya gimana? Tiba-tiba kok lari gitu aja gitu. Iya, makanya dia ngikutin di belakang Mbak, Mas. Oke, baik. Ini menjadi pembelajaran bersama ya Mbak Wahyuni ya? Iya. Iya. Terima kasih banyak Mbak Wahyuni atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih juga Legend TNI Purnawirawan Nono Sampono. Pencerahannya untuk kita semua. Terima kasih banyak Jenderal.